Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan Materi penyajian laporan keuangan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alia Miranti dan Saya rekan saya. Alika Mufira. Saya Ahya Halimatus Syadiah. Saya Abdul Ala. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Nah, pernyataan standar akuntansi ini adalah meningkatkan keterbandingan laporan keuangan entitas pemerintah baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Dan untuk mencapai tujuan ini, standar tersebut menetapkan pedoman penyajian, yaitu dari mulai struktur dan persyaratan minimum isi laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sebagai besar pengguna informasi seperti lembaga legislatif. Terus ada ruang lingkup. Yang pertama yaitu laporan keuangan umum disusun dengan basis akrual. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna yaitu masyarakat, DPR, DPRD, lembaga pemeriksa, donatur, investor, memberi pinjaman atau serta pemerintah. Nah, laporan keuangan bisa disajikan secara terpisah atau dalam dokumen publik lain, misalnya laporan tahunan. Nah, yang kedua ada basic akuntansi. Laporan keuangan menggunakan basic akrual yaitu pertama pengakuan pendapatan dan beban serta aset, kewajiban dan ekuitas. Nah, dilakukan saat transaksi atau peristiwa terjadi bukan saat kas diterima atau dibayar. Nah, ada entitas pelaporan juga wajib menyajikan laporan realisasi anggaran, yaitu LRA, sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Nah, yang ketiga ada definisi anggaran rencana tindakan keuangan pemerintah dalam satu periode. Yang pertama ada APBD, yaitu untuk rencana keuangan tahunan pemerintah daerah disetujui DPRD. Terus ada APBN, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui DPR. Terus ada apropriasi, ya mandat anggaran dari DPR atau DPRD untuk melakukan pengeluaran tertentu. Terus arus kas. Nah, arus kas masuk dan keluar kas di bendahara umum negara atau daerah. Aset itu untuk sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah baik berwujud maupun tak berwujud yang memberi manfaat ekonomi jasa di masa depan. Yang terakhir aset tak berwujud yaitu aset non fisik, misalnya hak cipta, paten, software yang memberikan manfaat bagi pemerintah. Terus ada tujuan laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik untuk pemerintah. Nah, tujuan ini mencakup penyampaian informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas, penggunaan dan alokasi sumber daya, serta ketaatan realisasi terhadap anggaran. Nah, dan juga perannya dalam memprediksi kebutuhan serta kemampuan entitas pelaporan untuk mendanai aktivitasnya. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan terdiri di laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut, yaitu ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas hanya bagi entitas dengan fungsi pembendaharaan umum. Lalu ada laporan perubahan saldo anggaran, lebih hanya bagi bendahara umum negara atau daerah atau entitas konsolidasi. Laporan keuangan berfungsi menyediakan informasi mengenai kesesuaian penggunaan sumber daya dengan anggaran, posisi keuangan, arus sumber daya, serta kemampuan pemerintah mengelola kegiatan di masa depan. Selain itu, laporan keuangan juga mengungkapkan kekayaan bersih pemerintah, ketaatan terhadap anggaran, serta informasi penting lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya ekonomi. Selanjutnya ada struktur dan isi.
Pengungkapan dalam laporan keuangan, pernyataan standar mewajibkan pengungkapan pada lembar muka laporan keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Istilah pengungkapan mencakup semua pos yang disajikan di laporan keuangan atau catatannya. Jika ada standar lain yang mengatur khusus, pengungkapan mengikuti ketentuan tersebut. Lalu ada identifikasi laporan keuangan. Laporan keuangan harus jelas teridentifikasi dan terpisah dari informasi lain. Setiap komponen laporan wajib membuat informasi berikut secara jelas dan berulang. Ada nama entitas, cakupan laporan, periode, mata uang, tingkat ketepatan angka. Lalu yang ketiga ada periode pelaporan. Laporan disajikan minimal sekali setahun. Jika periode berubah, harus diungkapkan alasannya dan fakta bahwa data perbandingan tidak dapat dibandingkan. Yang terakhir ada tepat waktu. Laporan harus disampaikan tepat waktu. Kompleksitas atau permasalahan operasi bukan alasan untuk keterlambatan melakukan laporan. Lalu ada laporan realisasi anggaran dan perubahan saldo anggaran lebih. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Tujuannya itu mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah dan menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Lalu ada laporan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsurnya yaitu pendapatan atau LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Isi laporan menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Lalu ini ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut, saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, saldo anggaran lebih akhir. Rincian lebih lanjut dari unsur-unsurnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang neraca. Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan, pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang pertama, aset sumber daya ekonomi yang diharapkan memberi manfaat di masa depan dibagi menjadi dua aset. Satu, aset lancar kurang dari 12 bulan dan aset non-lancar lebih dari 12 bulan. Dua, kewajiban atau liabilitas. Tanggung jawab yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi. Tiga, kewajiban jangka pendek. Kewajiban yang jatuh tempo dan diselesaikan dalam waktu 12 bulan atau setahun setelah tanggal pelaporan. Empat, kewajiban jangka panjang. Kewajiban yang jatuh tempo dan diselesaikan dalam waktu kurang lebih dari dalam waktu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Selanjutnya, ekuitas kekayaan bersih pemerintah aset dikurangi kewajiban. Laporan operasional atau LO, laporan operasional menyajikan sumber daya ekonomi yang diperoleh oleh pendapatan laporan operasional dan yang digunakan beban oleh entitas pelaporan dalam periode tertentu. Pendapatan LO atau pendapatan laporan operasional, hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Beban, kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Surplus atau defisit laporan operasional, selisih antara pendapatan LO dan beban. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubung dengan aktivitas operasi. Aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitori selama satu periode tertentu. Selanjutnya, kas atau uang tunai yang berada di bendahara umum negara atau daerah dan di bank. Aktivitas operasi adalah meliputi arus kas masuk dan keluar yang sumber dari kegiatan utama operasional entitas.
Aktivitas investasi meliputi arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perolehan dan pelepasan aset non-lancar. Dan yang terakhir ada aktivitas pendanaan meliputi arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan penerimaan dan pembayaran kembali utang jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu laporan operasional. Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LO dari kegiatan operasional. Yang kedua, beban dari kegiatan operasional. Yang ketiga, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada pos luar biasa, bila ada surplus atau defisit LO. Pos tambahan atau subtotal bisa ditambahkan bila diwajibkan oleh standar atau diperlukan untuk penyajian yang wajar. Selanjutnya, klasifikasi laporan operasional. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, yaitu ada tiga. Yang pertama, beban dikelompokkan menurut jenis atau ekonomi. Contohnya seperti beban gaji, ATK, penyusutan, dan transportasi. Lalu, tidak perlu dialokasikan ke fungsi atau program. Dan yang ketiga, cocok untuk entitas kecil karena lebih sederhana. Untuk klasifikasi fungsi atau program, itu ada tiga juga, yaitu beban dikelompokkan berdasarkan tujuan atau fungsi kegiatan atau program yang dilaksanakan. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, namun pengalokasian beban ke fungsi bisa bersifat subjektif atau arbitrer. Untuk pemilihan metode klasifikasi, yaitu berdasarkan faktor historis, peraturan perundang-undangan, dan hakikat organisasi. Entitas bebas memilih metode yang paling presentatif terhadap kinerja operasional. Penyajian khusus dalam laporan operasional yaitu penjualan aset non-lancar dan pendapatan atau beban luar biasa harus disajikan secara terpisah dalam kelompok sendiri. Lalu, laporan dibandingkan antar tahun sesuai format dalam PSAP 12A dan 12B. Untuk laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos, yaitu yang pertama, ekuitas awal periode, yang kedua, surplus atau defisit LO dari periode bersangkutan, dan yang ketiga, koreksi langsung terhadap ekuitas seperti koreksi kesalahan mendasar dari periode sebelumnya, dan revaluasi aset tetap. Dan yang terakhir, ekuitas akhir periode. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Isi pokok CALK yang pertama itu informasi umum, yaitu tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lalu domisili, bentuk hukum, yurisdiksi, dan kegiatan pokok. Yang kedua, kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, capaian target keuangan dan kendala. Keempat, dasar penyusunan laporan dan kebijakan akuntansi. Yang kelima, rincian dan penjelasan atas pos-pos laporan utama. Keenam, informasi wajib dari PSAP yang belum tercantum di laporan utama. Dan yang terakhir, informasi tambahan untuk penyajian wajar. Untuk penyajian sistematis, yaitu harus ada referensi silang antara CALK dan laporan utama, seperti LRA, LO, neraca, LAK, LPE, dan SAL. Susunan dapat disesuaikan jika dibutuhkan untuk kejelasan, misalnya penggabungan info jatuh tempo dan suku bangsa. Yang terakhir ada tanggal efektif. Jadi di sini mulai berlakunya itu tahun anggaran 2010 dan jika belum siap, entitas boleh menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lambat sampai 4 tahun setelah 2010.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.